Halo, selamat berjumpa kembali di Nintendo Trader. Jadi lama tidak saya buat video terkait dengan analisa ya. Nah, video analisa supply and demand itu sudah saya pernah buat dulunya sebelum jauh-jauh hari sebelum ini, dan memang saya gunakan itu selalu untuk trading tanpa indikator ya. Jadi kalau kalian pernah trading menggunakan banyak indikator ya, baik itu indikator moving average ya, kemudian indikator-indikator yang lain, dan mungkin itu tahap awal pengenalan kalian di dunia trading. Nah, lama-kelamaan setelah kalian paham betul pola structure dari market, kemudian pola dari harga-harga dalam sebuah bentuk grafik, candlestick, ada analisa yang banyak digunakan oleh para trader, dan ini juga digunakan oleh para institution trader. Nah, jadi institusi trading atau mungkin trader atau di bank-bank besar gitu ya, atau mungkin di finansial. Jadi market yang paling sering digunakan tanpa indikator yaitu supply and demand. Nah, kalau teori supply and demand, ketika harga naik seperti ini adalah sebuah pergerakan harga yang masif, artinya kita bisa ngambil posisi kembali buy ketika dia balik ke arah ini. Sehingga kalau kita gunakan strategi supply and demand, kita akan sangat sedikit sekali trading dalam hitungan bulanan ya. Mungkin satu bulan hanya sekali kita trading ya. Ini buktinya dia terjadi di bulan September 28 September ya. Nah, kalau kita nunggu dia kembali ke sini di time frame 4 jam, kita lihat seperti ini. Nah, kita nunggunya baru terjadi kemarin di tanggal 22 Oktober. Sehingga kalau kita menekun strategi trading supply and demand, maka kita bisa nggak trading selama ini, ya nggak? Kita tahu dia naik, kemudian kita tunggu di sini gitu ya, sehingga baru sekali trading dari tanggal 28 sampai tanggal ini. Sekali trading berarti kalau ini stop loss, ya udah sekali kena stop loss. Semakin sering trading, kemungkinan salahnya semakin banyak juga, walaupun kemungkinan benar juga semakin banyak. Semakin jarang trading, semakin sedikit juga salahnya. Semakin jarang juga kena stop loss, sehingga resiko kita atau modal kita tidak akan banyak terus. Itu pun kalau kalian nggak pernah menargetkan satu bulan harus dapat profit. Makanya ketika kita trading menggunakan dana kita sendiri dan bukan dana yang hasil kita minjem gitu di bank yang sering dituntut untuk hasil bulanan mengembalikan pokok dan bunga, ada tuntutan seperti itu ya, agak sedikit berisiko ya. Artinya ya kita secara psikologis pasti akan was-was terus menerus karena ada tuntutan harus mengembalikan atau membayar angsuran tiap bulan. Makanya emang trading itu kalau pengen psikologis kita benar-benar aman, cara terbaik adalah gunakanlah dana yang memang benar-benar dana nganggur, atau itu bukan dari gaji kita gitu ya. Misalnya dari gaji beberapa bulan sudah kita sisihkan, kemudian kita emang relakan bahwa jika terjadi hal terburuk habis modal kita, ya kita rela dengan dana itu. Nah, itu gunakan dana seperti itu sehingga psikologis kita juga lebih tenang dalam trading, kemudian juga tidak terlalu banyak tuntutan. Makanya harus punya penghasilan tambahan yang hasil bulanan juga ya. Jangan hanya mengandalkan satu hasil dari trading saja ya. Karena trading itu sangat berisiko tinggi, apalagi trading di bursa berjangka atau di forex. Trading di saham aja berisiko tinggi ya, yang artinya ketika perusahaannya bangkrut baru kita hilang modal kita gitu. Atau kalau kita gunakan stop loss ya, atau kita kalau pilih saham-saham blue chip ya, ketika masa-masa resesi ya pasti saham itu akan kecil atau mungkin bisa minus berbulan-bulan ya. Nah, itu dalam strategi dalam kita trading dan investasi ya. Jadi jangan sampai gunakan dana yang ini ya. Itu pelajaran besar mungkin yang harus kalian harus dipegang ya. Nah, ini goal ya, di goal itu sudah mencapai titik supply di demand-nya, di area demand. Jadi kalau kalian buy yang kapan udah buy di sini ya, kalau gunakan strategi supply demand, ini udah pola candlestick inside bar, maka kita akan coba ambil di sini buy ya, mungkin di sini ngebuy-nya di 1625, stop loss-nya di bawah ini
Jadi bisa ditaruh di 16.12. Nah, nanti target profitnya adalah di sini ya, di 17.02 atau bahkan bisa di area di sini 17.19. Nah, itu target profit kalau menggunakan supply and demand dari time frame 4 jam seperti ini, karena dia ada candlestick bullish yang sangat masif, artinya ada buyer besar masuk di sini ya, atau market maker besar buy di sini, kemudian dia tidak akan mungkin langsung menghabiskan dananya langsung untuk buy, jadi dia tunggu lagi di sini, sehingga kemarin dia nge-buy lagi, sehingga ada lonjakan harga yang lumayan kemarin di sini gitu ya. Kemudian dia naik lagi. Nah, maka dia akan nunggu lagi turun lagi sedikit, baru dia akan naikkan lagi atau nambah lagi untuk nge-buy sampai nanti dia sampai di area likuidasi ya. Kalau kita gunakan price action, jadi kita bisa gambar trend line-nya ya. Maka di 4 jam ya, ini sudah membentuk ya, jadi sudah nge-break area ini area pembalikan arahnya ya, falling wedge ya. Nah, ini ya falling wedge, dia udah nge-break ini, maka opsi nanti kalau yang yang kelewatan buy kemarin di sini bisa buy nanti ketika dia nge-retest area ini ya. Jadi kalau kita gambar, dia akan turun dulu ke sini, kemudian baru naik di paling tidak di 16.80 ya, jadi seperti itu ya. Nah, itu bisa kita tunggu di sana untuk kita buy ya. Nah, itu kalau gunakan price action. Nah, kalau kita gunakan Fibonacci retracement ya, Fibonacci retracement, kita tarik garis ya, sama. Jadi di sini juga ya, di Fibonacci 50 itu di 1643, kita tandai garis trend line horizontal. Nah, ini kita bisa buy di sini, atau yang kedua kita buy di sini ya. Jadi seperti itu, dua garis itu adalah Fibonacci 50 dan 61,8. Nah, itu bisa dijadikan acuan untuk buy. Tunggu di sana ya, dan juga lihat pola candlestick dan pastikan naruh stop lossnya di area yang tepat ya. Nah, itu di sana kita buy lagi, atau yang sedang nge-buy di sini mau tambah posisi buy boleh juga di sini kita buy lagi. Nah, itu kalau di time frame 4 jam, kita turunkan time frame 1 jam ya. Nah, di time frame 1 jam kita lihat ada pola ini ya, dia bullish 2 kali, kemudian dia turun, kemudian dia naik lagi ya. Nah, bisa jadi ini juga adalah area demandnya ya, untuk kita ambil posisi buy di sini, dan sama juga dengan Fibonacci retracement, sehingga ini sangat-sangat sangat-sangat strategis, jadi golden ratio-nya dan juga tepatan dengan area demand di 1 jam, sehingga bisa kita ambil nanti buy di area ini ya, untuk nge-buy lagi. Target di 16.80 untuk jangka pendek, tapi jangka panjang bisa ke 1700-an kalau kita gunakan supply demand sesuai dengan yang tadi saya jelaskan. Nah, ini mungkin Bapak Ibu bisa baca terkait dengan pola-pola pembalikan arah. Jadi pola pembalikan arah itu banyak sekali ya. Ada pola double bottom ya, dan yang terjadi kemarin itu adalah ini ya, disebut dengan falling wedge. Jadi dia turun, kemudian dia naik turun ya, kemudian akhirnya nge-break. Nah, kita lihat pola ini yang terjadi di gold, pola ini yang terjadi di gold di time frame 4 jam ya, kita jelas sekali ya. Nah, ini dia turun drastis, kemudian dia naik turun ya. Kalau ini pola ini A, B, C, D, E ya, udah di break kemudian. Nah, sekarang dia tinggal nge-retest, kemudian dia baru melanjutkan kenaikannya lagi. Nah, kalau di daily untuk pola pembalikan double bottom ya, nah dia harus nunggu di sini ya. Ketika dia break nanti di sini ya di 17.29, maka ini menjadi pola double bottomnya di daily ya, di daily, kemudian dia bisa naik lagi lebih tajam. Nah, bisa ke 1900-an kalau double bottom di sini di break ya. Nah, itu mungkin pola-pola pembalikan arah sesuai dengan penjelasan yang di sini gambar ini ya. Jadi bisa kalau pembalikan arah naik ya bisa menunggu pola ini ya, head and shoulders, falling wedge atau rising wedge ketika dia turun.
Baik, mungkin itu saja penjelasannya ya. Silakan cermati dan jangan lupa pasang stop loss karena selalu ada resiko dan tidak ada yang analisa yang benar 100%. Baik, sekian dulu, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.